Ibu, saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 201501086257. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Nassau. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat siang Ibu. Ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Wah, luar biasa. Jadi semua ya. Oke, baiklah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita pantas bersyukur. Untuk itu, saya panggilkan adik kami satu orang untuk memimpin doa ke depan. Mari kita berdoa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di ruang kelas kami ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau yang menerangi hati kami, supaya kami bisa menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru kami kepada kami. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Amin. Berdiri dulu semua. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, penyanyi dulu. Semua mengikuti ya. Oke, baiklah. Terima kasih adik kami. Silahkan duduk. Gimana mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat? Semangat, Bu. Semangat? Semangat, Bu. Masih kenyang? Masih, Bu. Berarti bisa kita mulai pembelajaran kita ya. Oke. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari sebagian dari kebinekaan Indonesia. Jadi Ibu mau tanya ya, sekarang ada yang masih ingat ya tentang apa yang sudah Ibu jelaskan di minggu yang lalu? Apa yang dimaksud dengan kebinekaan? Kebinekaan, iya. Mana? Definisi dari kebinekaan adalah keberagaman. Iya, definisi dari kebinekaan adalah keberagaman. Jadi kalau Bineka Tunggal Ika apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya benar. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, berarti kita sampai ke pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai kita buat dulu kesepakatan belajar hari ini ya. Yang pertama, kesepakatan belajar kita yang pertama. Ayo semua saya. Mengikuti kegiatan pembelajaran
bermasyarakat dan menanggapi secara proporsional terhadap kondisi yang ada di lingkungan sesuai dengan peran dan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan baik. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang pertama, ya, yaitu peserta didik mampu menguraikan keragaman gender, suku, ras dan budaya di Indonesia dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menganalisis keragaman agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan dan berkontribusi menjaga nilai kebinekaan dalam lingkungan tempat tinggal, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah. Oke, motivasi pembelajaran kita hari ini apa itu? Semua baca dulu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, yang kedua. Iya, budaya daerah memperkaya budaya nasional. Oke, Ibu, ada pertanyaan pemantik buat kita semua, ya. Perbedaan apa yang ada di kelas ini? Perbedaan apa? Perbedaan agama ada? Oke, perbedaan agama. Kemudian perbedaan apa lagi? Perbedaan warna kulit, ya kan? Ada yang kulitnya hitam manis, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ya kan? Dan sebagainya.
Iya, selain memengaruhi budaya, mereka juga menggunakan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budaya masing-masing, mulai dari adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, tradisi, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah dari Sumatera Barat dan juga dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan juga dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Budaya biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah Ngebet di Bali dan Sedekah Bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Baiklah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Bagaimana bentuk penerapan semua yang Bineka Tunggal Ika di sekolah? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejarcita di Play Store sekarang juga. Like dan share juga video ini ke teman kita lainnya ya. Kejarcita, kejar ilmu, raih cita. Baik, tadi kita sudah menonton video secara seksama ya. Video tentang materi kita hari ini. Untuk itu, saya bagi dulu sebelum ibu membagi LKPD-nya, saya bagi dulu kelompoknya ya. Oke, saya bagi untuk yang di kanan ibu ini saya bagi dan saya buat kelompoknya kelompok 1, kelompok 2 dibagi ya, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Oke, maka kegiatan lain kita nanti akan mempresentasikan dari apa yang kamu kerjakan. Oke, di sini Ibu akan membagi LKPD per kelompok untuk dikerjakan ya, secara berkelompok ya. Ini LKPD untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Kelompok 4 untuk kelompok 3. Oke, di dalam LKPD sudah Ibu buat apa pertanyaan atau apa pekerjaan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok ya. Silahkan ya, kerjakan secara berkolaborasi dengan temannya untuk mengerjakan LKPD yang diberikan. Coba baca dulu LKPD-nya masing-masing. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Kalau tidak ada, silakan kerjakan. Bagaimana tuh? Sudah siap atau belum?
Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, untuk kelompok yang pertama, kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati PPT dan menonton video, diskusikanlah faktor-faktor perbedaan kami adalah letak wilayah Indonesia yang strategis, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sekian, terima kasih. Ya. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya hasil dari kerja kelompok 1. Ya, silakan Nana. Oke. Apa pengaruh kondisi alam terhadap keberagaman Indonesia? Ya, untuk kelompok 1 kami persilakan untuk dijawab. Pengaruh dampak perbedaan mata pencarian, makanan pokok, kebiasaan, tradisi, kesenian, bentuk rumah, pakaian, hingga kepercayaan masing-masing. Oke, ada lagi yang mau bertanya terhadap kelompok 1? Oke, ada lagi, silakan bertanya. Apa hubungan terbatasnya transportasi dan komunikasi terhadap keberagaman Indonesia? Keberagaman di Indonesia bisa terjadi karena badan transportasi dan komunikasi. Badan transportasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab dari adanya keberagaman di Indonesia. Karena tidak adanya alat transportasi dan komunikasi yang bisa digunakan oleh kelompok masyarakat di suatu daerah untuk berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang berada di daerah lain, yang membuat budaya yang ada di kelompok masyarakat tersebut terbentuk tanpa adanya pengaruh dari budaya dan Oke, bagaimana jawabannya kelompok 2? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Gak ada lagi. Oke, silakan duduk kelompok 1. Ya, dilanjutkan dengan presentasi kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah mengamati PPT dan menonton video, diskusikanlah contoh sikap dan perilaku yang berkontribusi menjaga kebenekaan Indonesia, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contoh sikap dan lingkungan keluarga: 1. Menghormati bapak dan ibu. 2. Membantu ibu dan ayah di rumah. 3. Berlaku sopan. 4. Membantu adik mengerjakan PR. Contoh sikap di lingkungan sekolah: 1. Bersahabat atau membeda-bedakan. 2. Saling menyayangi dan menunjukkan sikap kekeluargaan antar teman. 3. Mendukung kelompok belajar tanpa diskriminasi. Contoh perilaku dalam kehidupan masyarakat diantaranya: 1. Memberi tali silaturahmi antar tetangga, antarnya setempat dan antar wilayahnya. 2. Bekerja sama
Bagaimana? Coba kuatkan dulu suara anak. Iya, bagaimana cara yang berkontribusi menjaga keberagaman suku di lingkungan masyarakat? Itu pertanyaan dari kelompok 4. Bisa dijawab, silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, terima kasih buat kelompok 4 yang telah mengusulkan pertanyaannya. Kami kelompok 2 akan menjawabnya. Cara yang berkontribusi menjaga keberagaman suku di masyarakat diantaranya dengan saling menghargai perbedaan di tengah-tengah masyarakat, antara lain menghargai perbedaan suku, antar golongan, ras, warna kulit, dan lain-lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oke, baiklah. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 silakan duduk. Oke, kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan ke kelompok 3 presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah mengamati PPT dan menonton video, skala proses berkembangnya agama yang disebarkan di Indonesia dan agama yang diakui di Indonesia. Proses perkembangan agama disebabkan di Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang-pedagang dan Parsi sekitar abad ke-13. Kedatangan bangsa Arab membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar, melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka, ya. Kita berikan dulu tepuk tangan. Yang ingin bertanya untuk kelompok 3 ada? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Silakan. Bagaimana sikap yang berkontribusi
setelah mengamati PPT dan menonton video diskusikanlah dampak negatif dan dampak positif keberagaman yang ada di Indonesia. Dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan perpecahan bangsa dan negara. Dampak positifnya dari keberagaman itu memberi manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Demikianlah hasil kami. Jika ada pertanyaan, Oke, demikianlah hasil diskusi mereka. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilahkan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 3. Silakan aku. bagaimana cara meminimalisir dampak negatif dari keberagaman Indonesia? Iya, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif keberagaman Indonesia itu katanya? Dijawab. Saya silakan dijawab ya. Cara Meminimalisir dampak negatif dari keberagaman Indonesia adalah dengan cara toleransi, tolong menolong, saling menghargai, dan berkenan dan berteman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada lagi. Oke. Silakan dulu untuk kelompok 4. Luar biasa ya. Oke. Oke, tadi kita sudah melakukan presentasi dari kerja kelompok kalian masing-masing. Dari kelompok 1 sudah presentasi. Hasilnya luar biasa. Kemudian kelompok 2 juga luar biasa. Dari kelompok 3 sampai dengan kelompok 4. Kita berikan aplaus buat kita semua. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan LKPD supaya kamu kerjakan ini sebagai asesmen pengetahuan kamu ya. Bagi ya membawa HP-nya. Silahkan dulu yang bawa HP. Ya, yang bawa HP silakan kerjakan dari HP masing-masing. Linknya sudah Ibu bagi di grup kelas. Boleh dikerjakan melalui Google Form yang sudah Ibu berikan. Bagi yang tidak membawa HP, silakan kerjakan sendiri LKPD-nya di sini.
Baik.